Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang iPhone 11 emang masih worth it. iPhone 11 adalah iPhone yang dirilis di tahun 2019 dengan iPhone 11 Pro Series. Nah, untuk iPhone 11 ini dulu jadi primadona, tapi di tahun ini apakah masih layak buat kalian ambil atau kalian beli juga dengan budget yang tentunya terbilang masih cukup lumayan mahal ya, di angka 4-5 jutaan untuk pada saat video ini dibuat harga secondnya. Kalau kalian penasaran apakah iPhone 11 ini masih worth it, tentunya kalian wajib simak video ini sampai selesai karena kita akan jelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari iPhone 11 ini. Nah, pertama-tama tentunya soal performa pada iPhone 11 ini. Semua iPhone 11 menggunakan chipset Apple A13 Bionic, di mana iPhone 11 ini masih sanggup menjalankan berbagai aplikasi modern dengan sangat lancar. Dengan dukungan RAM 4 GB yang tentunya cocok untuk multitasking pada iPhone 11 ini. Tentunya untuk sosial media, gaming, atau bahkan untuk video editing dengan CapCut tentunya bisa banget, ataupun untuk live streaming iPhone 11 ini masih sangat bisa banget buat kalian pakai. Ya, meskipun iPhone 11 ini sudah memasuki tahun kelima di tahun 2024 ini, atau sudah tahun kelima dan tahun depan adalah tahun keenam buat iPhone 11 ini karena dirilis di tahun 2019. Jadi kalau kalian butuh iPhone untuk tahun ini dengan budget 4-5 jutaan, saya lebih rekomendasikan iPhone 11 ini yang tentunya masih terbilang bagus dengan performa chipset Apple A13 Bionic. Tentunya untuk kebutuhan aktivitas harian, standar common user pastinya tanpa lag, dan iPhone ini tentunya sangat bisa diandelin untuk keseharian kalian. Sekaligus baterainya juga tergolong awet ya, dengan kapasitas 3110 mAh tentunya cukup untuk menemani kalian seharian. Ya minimal ngecas 1-2 kali untuk penggunaan harian. Dan untuk dari sisi performa kamera, iPhone 11 ini masih terbilang masih sangat bagus. Dan dengan setup dua lensa pada kamera utamanya, di mana lensa wide ultra wide itu baru digunakan pada iPhone 11 ini. Kalau dulu di iPhone X, iPhone XS, ataupun di iPhone 7 Plus ataupun iPhone 18 itu menggunakan setup dua lensa, tetapi lensa wide serta lensa telephoto. Sedangkan ini adalah lensa wide serta lensa ultra wide. Dan tentunya untuk kamera utama dari iPhone 11 ini sudah support untuk mode malam dan dengan hasil jepretan yang masih terbilang bagus dan juga detail untuk berbagai kondisi pencahayaan. Dan untuk perekaman video, iPhone 11 ini baik kamera utama ataupun kamera depannya ini sudah bisa merekam sampai 4K 60 fps dan kesemuanya menggunakan resolusi 12 megapiksel. Jadi masih cukup untuk kebutuhan harian, ambil foto video untuk sosmed ataupun untuk mengabadikan momen. Tentunya iPhone 11 ini masih bisa banget kalian andelin. Dan lanjut ke bagian layar, iPhone ini memang cukup terbilang sedikit nanggung ya. Dimana iPhone 11 ini belum menggunakan layar panel OLED, masih layar panel LCD IPS layaknya iPhone XR di generasi sebelumnya. Nah, baru di iPhone 12 series untuk seri base model itu sudah menggunakan layar panel OLED, tidak lagi layar LCD IPS, layaknya di iPhone XR dengan iPhone XS, iPhone 11 dengan iPhone 11 Pro seriesnya. Tetapi dengan layar LCD IPS pada iPhone 11 ini, tentunya bikin baterainya lebih awet juga, dan tidak kalah bagus juga ya, meskipun memang secara kualitas layar itu lebih bagus di layar panel OLED. Yang tentunya secara kontras warna dan kepekatan warna tentunya lebih bagus di iPhone dengan layar panel OLED. Tetapi bisa dibilang tidak jelek dan juga tidak bagus-bagus amat. Ya standar untuk penggunaan harian, tentunya iPhone 11 ini masih sangat bagus secara kualitas LCD iPhone 11 ini dengan layar retina dari Apple itu sendiri. Dan tentunya soal harga, iPhone 11 ini dibanderol dengan harga 4-5 jutaan, tergolong murah untuk saat ini ya. Mengingat iPhone ini sudah 5 tahun setelah dirilis. Itu untuk second garansi resmi Indonesia pada saat video ini dibuat. Dan tentunya ini cocok banget buat kalian yang saat ini sudah atau sudah lama banget gak upgrade iPhone dari iPhone 6, 6s, tentunya cocok banget upgrade ke iPhone 11 ini. Yang tentunya harganya tidak terlalu mahal, tetapi kalian dapat iPhone yang terbilang gede, ukuran standar 6,1 inch, dengan body yang masih rounded, tidak mengotak layaknya iPhone 12 series atau yang lebih baru.
dan juga menggunakan layar yang terbilang full screen display. Dan iPhone 11 sendiri harganya juga makin terjangkau saat ini ya, dengan kualitas yang masih terbilang bagus. Memang ada kurangnya, yakni dari dukungan jaringan 5G belum didukung, layar belum panel OLED, dan juga iPhone 11 ini ya sedikit minim fitur, tidak ada dukungan untuk MagSafe. Kalau kalian suka pakai dompet MagSafe ataupun aksesoris MagSafe, tentunya nggak bisa menggunakan iPhone 11 ini, kecuali kalian menggunakan casing MagSafe yang ada untuk iPhone 11 ini. Jadi iPhone 11 ini value for money-nya cukup terbilang bagus, meskipun iPhone ini sudah tahun kelima di tahun ini ya. Dan masih kebagian update iOS terbaru di tahun 2024 ini untuk update iOS versi 18. Dan kemungkinan besarnya untuk tahun depan iPhone 11 ini juga masih dapat jatah update iOS terbaru. Layaknya iPhone 6s dan iPhone SE generasi yang pertama, itu disupport selama 6 tahun atau selama 6 kali update. Jadi iPhone 11 ini worth it atau enggak? Kalau kalian cari iPhone dengan performa yang masih bagus, kamera masih mumpuni, baterai yang tergolong cukup lumayan gede 3110 mAh, dan kualitas layar juga masih tergolong bagus meskipun belum layar panel OLED, tentunya iPhone 11 ini masih worth it banget buat kalian ambil. Tapi kalau kalian pengen teknologi atau fitur yang lebih baru, tentunya akan kurang di iPhone 11 ini karena dari sisi layar tentunya belum layar panel OLED, konektivitas maksimal di 4G saja, belum 5G, serta secara kualitas kamera iPhone 11 ini juga masih cukup banyak noise kalau direkam ataupun ambil foto di kondisi yang low light atau kurang cahaya. Jadi masih banyak noise yang kalian dapatkan ketika ambil foto video menggunakan iPhone 11 ini. Tetapi semuanya murni kembali ke kalian sebagai pembeli. Kalau saya sih masih bisa bilang iPhone ini masih sangat worth it buat kalian beli ya, kalau memang kalian ngincernya iPhone. Karena secara pemakaian iPhone ini juga masih sangat enak, penggunaan harian masih lancar banget. Untuk install aplikasi apapun juga masih bisa banget di iPhone 11 ini. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.